Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sejatiku, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua, mari kita muhasabah, kita kaji diri kita, bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini adalah semuanya adalah kehendak dan kodrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan suatu kenikmatan, suatu kebebasan yang mana kita telah merasakan semenjak kita lahir ke dunia sampai kita menjelang fase anak-anak, kemudian kita dewasa, kita belajar sekolah, kita menuntut ilmu, dan ilmu itu adalah terbagi dua, ilmu agama dan ilmu dunia. Banyakkan kita di kalangan manusia yang ada di muka bumi ini hanya bisa mengenal ilmu dunia. Ada yang sudah tamat sekolah, dia mencari ilmu kuliah di fakultas kedokteran, fakultas teknologi dan lain sebagainya untuk mencari kebahagiaan dan kehidupan yang luas adalah untuk mencari kehidupan dunia. Akan tetapi kita selaku orang tua ataupun selaku hamba Allah lupa bahwa ilmu yang paling berguna, ilmu yang paling abadi adalah ilmu agama. Maka tidak heran kita, setiap lahir manusia di muka bumi ini yang bertambah banyak isi dunia ini, bertambah jumlah populasi manusia, banyak sekali perubahan-perubahan. Itu semua adalah hasil daripada karya dan teknologi yang diciptakan oleh otak manusia. Akan tetapi manusia lupa bahwa siapa yang memberi kekuatan daripada kekuatan manusia, tidak lain hanyalah Allah. Dan dia lupa bahwa aturan Allah baik di dunia maupun di akhirat itu sudah ditentukan oleh Allah melalui utusannya, melalui nabi dan rasulnya. Akan tetapi manusia tidak pernah tahu apa ilmu yang diajarkan oleh Allah untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena manusia lupa bahwa kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat, kehidupan yang nantinya manusia akan dipanggil oleh Allah. Dan itulah yang dilupakan oleh manusia, sehingga manusia setelah hidup di muka bumi ini dari fase ke fase tidak pernah tahu bagaimana aturan Allah, sehingga ada yang buta sama sekali, tidak mengenal Allah dan tidak mengenal agama dan aturan Allah. Sehingga tidak heran kita ada yang menjadi pejabat, menjadi profesor, menjadi orang kaya, orang terkemuka, tetapi dia tidak pernah menghiraukan perintah Allah. Dan tidak banyak kita lihat, kita buktikan secara fakta bahwa banyak orang yang tidak melakukan yang nyata-nyata perintah Allah yang wajib, seperti sholat, puasa. Ini saja yang dapat kita gambarkan bahwa pada saat sholat banyak orang yang berkeliaran di luar, pada saat puasa masih banyak orang yang tidak puasa. Nah, ini aturan global dari Allah yang menentukan bahwa manusia masih mengikuti ajaran dan ilmu Allah. Dan di sisi lain banyak sekali aturan Allah dan ilmu-ilmu Allah itu yang tidak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, maka sekarang kita mengalami global, dalam arti bagaimana sikap manusia di muka bumi ini yang tidak dapat ada toleransi, yang tidak dapat memberikan
sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari, baik bermasyarakat, dalam keluarga maupun dalam berbangsa dan bernegara. Makanya kita mengalami suatu dekadensi bangsa, artinya moral para masyarakat bangsa ini banyak yang tidak terisolir, banyak yang tidak terpantau oleh para pemimpin karena kita tidak mematuhi aturan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka mari kita muhasabah, mari kita jaga diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dan suatu saat kita akan mendapatkan hasilnya di akhirat kelak. Saudara, sobat sejati, mari kita muhasabah, mari kita jaga diri kita, mari kita belajar untuk mematuhi aturan Allah di samping aturan-aturan dunia yang dibawa oleh manusia. Semoga kita semua dapat tercerahkan, dapat menjadi hidayah daripada sedikit bicara ataupun celoteh ataupun nasihat dan motivasi yang saya berikan pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin.